Molongo, Nimawitimi, Saipa. Selamat datang di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Kabupaten Mimika dengan kota Timika sebagai ibu kotanya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang terletak di wilayah Pantai Selatan. Dulunya, Kabupaten Mimika merupakan salah satu kecamatan atau distrik dari Kabupaten Fakfak dan wilayahnya disebut Kecamatan Mimika Timur. Melihat luasnya wilayah pelayanan pemerintahan serta jumlah pegawai yang sangat sedikit, maka pemerintah daerah tingkat 2 Fakfak memandang perlu melakukan pemekaran wilayah pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, hingga dibentuklah kantor pembantu bupati di Timika. Dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk, luas wilayah, potensi daerah, dan meningkatnya tugas dan tanggung jawab di bidang pemerintahan pembantu Bupati Fakfak wilayah Mimika ditetapkan sebagai kabupaten administratif pada tanggal 8 Oktober 1996 oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan 4 wilayah kecamatan atau distrik, yakni Distrik Mimika Timur, Mimika Barat, Agimuga, dan wilayah pemekaran Distrik Mimika Baru yang berkedudukan di Timika sebagai ibu kota Kabupaten Mimika. Dan inilah Kabupaten Mimika saat ini. Lebih dari seperempat abad usia Kabupaten Mimika, perubahan dan kemajuan Mimika sangatlah pesat. Saat ini ada 18 distrik di Kabupaten Mimika, 19 kelurahan, serta 133 kampung dengan luas wilayah 21.694 km persegi berupa dataran, lembah, pesisir, pedalaman, dan pegunungan. Mimika memiliki jumlah penduduk lebih dari 312.000 jiwa. Kabupaten Mimika dijuluki negeri di atas sungai karena memiliki kurang lebih 94 daerah aliran sungai. Hal ini sesuai dengan nama Mimika yang dalam bahasa daerah setempat berarti sungai yang meluap. Sejak berdirinya Kabupaten Mimika, tercatat sejumlah putra-putra terbaik bangsa memimpin Kabupaten Mimika. Dikenal sebagai kabupaten yang memiliki anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD terbesar nomor 5 tingkat kabupaten se-Indonesia, Kabupaten Mimika memiliki venue bertaraf internasional, yaitu Mimika Sport Complex, dengan stadion indoor basket dan stadion outdoor atletik. Juga arena panjat tebing standar internasional, stadion futsal skala internasional, gedung olahraga biliar yang merupakan satu-satunya gedung khusus venue biliar di seluruh dunia, serta arena aeromodeling. Sehingga Kabupaten Mimika terpilih menjadi salah satu klaster atau tuan rumah penyelenggara Pesta Olahraga Tingkat Nasional PON 20 tahun 2021. Sebanyak 9 cabang olahraga dan 12 disiplin olahraga dipertandingkan di Kabupaten Mimika, yakni aeromodeling, terbang layang, terjun payung, atletik, bola basket, panjat tebing, biliar, futsal, bola tangan, judo, dan tarung derajat. Adanya sarana pendukung seperti Stadion Wania Imipi di SP1, Gedung Serbaguna MNM Yaware, Media Center berfasilitas lengkap, serta Wisma Atlet, Pekan Olahraga Nasional 20 tahun 2021 berlangsung sukses dan meriah. Selain sukses sebagai salah satu tuan rumah penyelenggaraan PON ke-20 Papua tahun 2021, Kabupaten Mimika juga sukses melaksanakan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi ke-13 Setanah Papua tahun 2021 yang diikuti oleh 42 kabupaten dan kota dari 2 provinsi di tanah Papua, yakni Provinsi Papua dan Papua Barat. Kabupaten Mimika menjadi salah satu kabupaten di Papua yang pembangunannya sangat pesat. Terlihat dari banyaknya infrastruktur yang dibangun di semua sektor. Mimika Common Center merupakan common center pertama di Provinsi Papua guna mendukung visi misi dan mewujudkan Mimika cerdas, aman, damai, dan sejahtera. Berlokasi di kantor pusat pemerintahan Kabupaten Mimika, Jalan Poros SP3, Mimika Common Center terintegrasi dengan CCTV dan semua aplikasi organisasi perangkat daerah. Sangat menunjang Mimika sebagai smart city pertama di wilayah timur Indonesia.
Didukung jaringan fiber optik Palaparing dan pembangunan Base Transceiver Station atau BTS di wilayah pesisir Kabupaten Mimika, sehingga meningkatkan sarana informasi menjangkau daerah yang selama ini belum mendapatkan akses komunikasi. Terlebih, sangat bermanfaat di masa pandemi COVID-19, di mana bersekolah dan bekerja dilakukan dari rumah. Letak Kabupaten Mimika yang sangat strategis menjadi akses bagi wilayah Pegunungan Tengah dan pedalaman Papua. Untuk masuk ke Kabupaten Mimika, bisa melalui jalur udara dan laut. Mimika memiliki bandar udara bertaraf internasional Moses Kilangin. Apron sisi utara Bandar Udara Moses Kilangin melayani maskapai Airfast Indonesia dan Sriwijaya. Sementara sisi selatan untuk maskapai Garuda Indonesia, Batik Air, Lion Air, pesawat Hercules TNI Angkatan Udara, dan sejumlah pesawat perintis kargo ke pedalaman Papua. Bandar Udara Internasional Moses Kilangin telah melengkapi fasilitas, yakni penggunaan garba rata, pembangunan gedung terminal penumpang dengan bahan konstruksi tahan gempa sesuai standar terbaru, juga tempat parkir kendaraan, dan menambah panjang landasan pacu menjadi 3.200 meter sebagai salah satu syarat menjadi bandara internasional. Pintu masuk Kabupaten Mimika yang lain, yakni Pelabuhan Nasional Poumako, yang terletak di distrik Mimika Timur. Pelabuhan yang terletak di pinggir alur sungai menuju Laut Arafura di selatan Papua ini memiliki kedalaman sekitar 9,6 meter. Pelabuhan Poumako merupakan salah satu pelabuhan penting dan terpadat di wilayah selatan Papua, di mana menjadi sarana tol laut yang memasok barang kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman Papua. Saat ini, Pelabuhan Poumako sedang dikembangkan menjadi pelabuhan bertaraf internasional, di mana nantinya ada kawasan industri dan fasilitas lainnya. Kabupaten Mimika juga memiliki pelabuhan pendaratan ikan Poumako. Atas usulan pemerintah Kabupaten Mimika, Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun dermaga apung khusus bagi kapal kapasitas 5 GT ke bawah yang diresmikan pada bulan November tahun 2019. Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu menjadi jawaban bagi kebutuhan nelayan, terutama dalam bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat. Pelabuhan pendaratan ikan Poumako akan menjadi pelabuhan besar seiring penambahan fasilitas seperti cold storage berukuran besar dan pabrik es balok. Tidak jauh dari kawasan pelabuhan pendaratan ikan Poumako ada hutan mangrove yang menjadi salah satu destinasi wisata di Mimika. Kabupaten Mimika memiliki kawasan hutan mangrove seluas 250.000 hektar dan didiami sebagian besar oleh masyarakat lokal Kabupaten Mimika. Hutan mangrove atau bakau yang ada di Kabupaten Mimika hingga ke Kabupaten Asmat merupakan hutan mangrove atau bakau terbesar kedua di dunia. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Mimika mengembangkan potensi ekowisata hutan mangrove di kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan Poumako yang dikelola oleh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Terdapat 27 jenis mangrove di dalamnya, bahkan ada mangrove setinggi 10 hingga 15 meter. Ekowisata hutan mangrove seluas 21 hektar membentuk model kepiting bakau atau karaka ini nantinya dilengkapi titian jalan atau trekking sepanjang 3.194 meter dengan fasilitas homestay, restoran, dermaga wisata dari arah laut, spot memancing, gedung serbaguna, dan menara pemantau. Sementara, gedung DPRD Mimika yang megah, pendopo rumah negara, area kantor pusat pemerintahan Kabupaten Mimika di Jalan Poros SP3, serta pembangunan gedung atau renovasi kantor beberapa OPD, juga inovasi-inovasi berbagai OPD semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menambah deretan prestasi pemerintah Kabupaten Mimika. Seperti penghargaan karya bakti Satuan Polisi Pamong Praja 2023 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Kabupaten Mimika atas inovasi, kreativitas, dan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP. Serta pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melakukan jemput bola ke pesisir dan pedalaman, pusat keramaian, kantor distrik dan kelurahan, juga pelayanan
pelayanan melalui aplikasi online. Kabupaten Mimika sudah 7 kali berturut-turut mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Bahkan Kabupaten Mimika menjadi kabupaten dengan pendapatan asli daerah yang tergolong tinggi di Indonesia. Di bidang pendidikan, Kabupaten Mimika memiliki sentra pendidikan di SP5, di mana siswa-siswi mulai SD, SMP, serta SMA bersekolah dan tinggal dalam satu lokasi, sehingga memudahkan siswa-siswi asli Mimika mendapatkan pendidikan terbaik. Sektor kesehatan sangat diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Mimika, terlihat dari adanya gedung instalasi rawat darurat atau IRD dan gedung gudang instalasi gizi dari Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Mimika. RSUD Mimika telah dinyatakan sebagai Rumah Sakit Bintang 5 setelah berhasil mempertahankan akreditasi paripurna dan akan menjadi rumah sakit tipe B yang dapat menampung pelayanan rujukan regional dari rumah sakit kabupaten lain di wilayah Meipago dan mampu memberikan pelayanan kedokteran medis spesialis. Bahkan Kabupaten Mimika menorehkan prestasi di bidang kesehatan pada tahun 2023 dengan meraih penghargaan Universal Health Coverage dari Kementerian Kesehatan atas suksesnya penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Selain itu, Kabupaten Mimika mendapatkan penghargaan para Mesti dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia atas kabupaten yang memiliki regulasi kawasan tanpa rokok. Di sisi lain, keberadaan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika dan perusahaan-perusahaan kontraktor yang berlokasi di area dataran rendah Kuala Kencana dan Portside, serta dataran tinggi Tembagapura, membuat pertumbuhan penduduk di Mimika cukup tinggi. Diikuti pembangunan yang pesat di kota Timika, di antaranya hotel, mal, perumahan, pusat bisnis, juga pembenahan pasar. Dari pasar di lokasi lama ex-Pasar Swadaya Timika dan Pasar Gorong-Gorong, pedagang kini berjualan di Pasar Sentral Timika yang bersih dan nyaman. Dan setiap akhir pekan ada pusat kuliner serta hiburan. Adanya Bundaran Timika Indah, Bundaran Petrosi, Bundaran SP2, bahkan rencana pembuatan Taman Kota dan Simpang 8 makin menambah asri suasana kota Timika dan sekitarnya. Juga pembuatan median jalan, trotoar, pelebaran jalan, seperti di Jalan Hasanuddin, Irigasi, SP5, Jalan Cendrawasih, SP2, SP3, Mile 32, Kuamki Narama, Bandara, dan dibukanya banyak akses jalur transportasi darat yang menghubungkan antar distrik di Kabupaten Mimika. Bahkan antar kabupaten, yakni Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiai, hingga Kabupaten Nabire melalui Jalan Trans Nabire menunjukkan kesiapan Kabupaten Mimika menjadi kota madya. Dengan moto Kabupaten Mimika yakni Eme Neme Yaware yang berarti bersatu, bersaudara, kita membangun. Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen untuk terus berbenah dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Kabupaten Mimika didiami 2 suku asli, yakni suku Amungme di wilayah pegunungan dan suku Kamoro di pesisir pantai, serta 5 suku kekerabatan lainnya, yaitu suku Danelani, Damal, Me, Duga, dan Moni. Mimika juga merupakan rumah bagi hampir semua suku yang ada di Indonesia, bahkan merupakan miniatur Indonesia. Dengan beragam suku, bahasa, dan budaya yang ada di Mimika, masyarakat hidup damai, aman, saling menghormati, bahkan saling mendukung setiap perayaan keagamaan yang ada. Mari bergandengan tangan, percepat langkah, tingkatkan toleransi beragama, tetapkan niat membangun Mimika tercinta, rumah kita bersama. Eme Neme Yaware, Tuhan memberkati kita semua. Amolongo, Mimau Witimi, Saipa.